datang di shift 3. Saat kebanyakan orang terlelap, disinilah cerita-cerita yang tak pernah ingin diceritakan justru mulai bernapas. Di channel ini, kita membuka kembali kisah-kisah kelam, rekaman misteri, dan peristiwa tak masuk akal yang terjadi di waktu shift 3. Setiap suara, setiap bayangan, punya cerita, dan kami ada di sini untuk mengungkapnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, share video ini, dan tinggalkan komentar atau masukanmu, agar shift 3 bisa terus tumbuh dan menghadirkan misteri-misteri yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata. Bersiaplah, karena begitu kamu masuk ke shift 3, kamu mungkin tidak akan melihat malam dengan cara yang sama. Pabrik rokok Bentul di Malang itu besar banget. Dan kalau kamu pertama kali melihatnya dari jauh, kamu pasti langsung ngerasa kalau bangunan itu punya sesuatu yang tidak kelihatan. Dari luar saja, temboknya yang kusam, cat yang mulai terkelupas, dan jendela-jendela tua yang seperti selalu memantulkan cahaya dengan cara yang aneh sudah cukup bikin siapapun merinding. Bangunan itu berdiri kokoh, tapi entah kenapa justru terlihat seperti menyimpan banyak rahasia di balik setiap sudutnya. Apalagi kalau matahari mulai condong ke barat, cahaya oranye sore sering menabrak dinding pabrik dan membuat bayangannya tampak lebih panjang dari seharusnya. Kadang, bayangan itu terlihat seperti tidak bergerak sesuai arah angin. Ada yang bilang itu cuma ilusi, tapi banyak juga yang bilang itu tanda kalau memang ada sesuatu yang tinggal di sana. Setiap karyawan yang kerja shift sore selalu bilang hal yang sama. Begitu masuk area pabrik, hawa di dalam langsung berubah. Udara yang hangat dari luar tiba-tiba hilang, digantikan rasa dingin yang merayap dari lantai sampai ke tengkuk. Bahkan seringkali dinginnya bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa seolah menyentuh tulang. Ada yang bilang mereka merasa seperti lagi diawasi. Ada yang bilang tengkuknya sering terasa berat, seperti ada yang berdiri persis di belakang. Tapi anehnya, kalau mereka menoleh, tidak pernah ada siapa-siapa. Lampu-lampu di dalam pabrik juga punya kebiasaan buruk, sering kedip sendiri. Kadang berkedip pelan, kadang cepat seperti mau mati, dan kadang malah menyala penuh tapi kemudian meredup seolah ada sesuatu yang melewatinya. Mesin-mesin pelinting rokok yang besar-besar itu juga sering mengeluarkan suara aneh. Bukan cuma suara kerja mesin, tapi suara yang mirip seperti orang menghela napas panjang. Atau seperti ada suara, yang muncul dari balik besi-besi tua. Awalnya semua karyawan mengira itu cuma suara mesin lama yang sedang rusak. Tapi entah kenapa suara-suara itu sering muncul justru ketika mesin dalam kondisi baik. Yang bikin tambah merinding, suara itu sering muncul kalau suasana sedang sepi. Misalnya pas pergantian shift atau ketika mesin dihentikan sebentar. Di tahun 2000-an, pabrik Bentul masih sangat aktif dan ramai. Ratusan buruh bekerja setiap hari, sebagian besar perempuan. Mereka bekerja berderet di meja-meja panjang, sibuk menggulung tembakau, menata, dan merapikan rokok. Tangan mereka lincah, tapi muka mereka selalu terlihat serius. Selain karena pekerjaan itu butuh ketelitian, suasana pabrik memang bikin orang tidak banyak bicara. Bahkan yang paling cerewet sekalipun bisa jadi pendiam kalau sudah masuk ke dalam pabrik itu. Bukan karena dilarang bicara, tapi lebih karena suasana pabrik sendiri seperti menekan siapapun untuk diam. Mereka masuk dari pagi sampai sore, kadang lembur sampai malam. Dan semakin malam, suasana pabrik makin tidak enak. Angin yang masuk lewat celah-celah jendela tua sering membawa bau yang tidak jelas. Kadang bau tembakau, kadang bau tanah basah, dan kadang bau yang sangat aneh seperti bau bulu hewan basah bercampur kemenyan. Banyak yang bilang mereka sering mencium bau itu di lokasi tertentu saja, terutama di lorong yang mengarah ke bagian paling pojok pabrik. Di sanalah ada satu ruangan yang paling dihindari semua orang, WC paling pojok. Walaupun WC itu adalah fasilitas karyawan, tidak ada yang mau ke sana sendirian. Banyak buruh lebih memilih menahan daripada harus masuk ke WC itu seorang diri. Bahkan kalau sudah benar-benar tidak tahan, mereka akan mengajak teman, berdiri menunggu di luar, dan terus mengobrol agar suasana tidak terasa terlalu sunyi. Kenapa mereka takut? Karena WC pojok itu punya reputasi buruk sejak lama.
Dari dulu sudah ada cerita tentang WC tersebut. Katanya, di malam-malam tertentu, ada suara langkah kaki di dalam WC padahal kosong. Suara itu tidak seperti langkah kaki manusia biasa. Kadang pelan tapi berat, seperti kaki yang besar. Kadang seperti seretan, seolah sesuatu yang kakinya tidak sempurna sedang bergerak perlahan dari satu bilik ke bilik lain. Pernah ada seorang buruh yang nekat masuk sendirian. Dia mengaku melihat bayangan besar berbulu lewat di depan pintu bilik. Tapi ketika dia buka pintu dan lihat keluar, tidak ada siapapun. Tapi bau hangat seperti bulu binatang yang basah masih tersisa beberapa menit setelah itu. Ada buruh lain yang bilang dia pernah mendengar suara napas berat dari dalam WC. Bukan napas orang kecapean, tapi napas yang terdengar sangat rendah dan penuh tenaga, seperti suara makhluk besar yang sedang menahan marah. Suara itu terdengar jelas dari bilik paling pojok, bilik yang lampunya hampir selalu mati meski sudah berkali-kali diganti. Meski begitu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namanya tempat kerja. Semua tetap harus masuk dan menjalankan tugas masing-masing. Mau takut gimana pun, kerja adalah kerja. Apalagi bagi sebagian buruh wanita yang menggantungkan hidupnya di pabrik itu. Mereka sudah terbiasa dengan cerita-cerita mistis sejak lama. Tapi tetap saja ada batas di mana keberanian manusia bisa bertahan. Dan pabrik bentul, terutama bagian WC pojok itu, seolah selalu berusaha menguji batas itu setiap hari. Ada juga kejadian-kejadian kecil yang sering dialami para buruh. Misalnya, ada yang bilang saat dia sedang bekerja, ada tangan seperti menyentuh pundaknya. Tapi saat dia menoleh, semua temannya sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada juga yang bilang mereka melihat bayangan lewat cepat di antara mesin-mesin besar, padahal tidak ada yang boleh masuk area itu kecuali buruh tertentu. Bahkan pernah ada seorang mandor yang merasa ada yang memanggil namanya dari arah WC pojok. Suaranya pelan, tapi jelas. Mandor itu mendengarnya 2 kali. Tapi saat dia periksa, WC itu kosong total. Yang lebih aneh lagi, ada area tertentu di pabrik yang udaranya lebih lembab daripada tempat lain. Bagian dekat WC pojok itu sering terasa seperti tidak pernah kering. Lantainya sering licin. Bukan karena air atau kebocoran, tapi seperti ada lapisan tipis embun yang tidak pernah hilang. Padahal petugas kebersihan selalu membersihkannya setiap pagi dan sore. Beberapa buruh senior punya teori aneh. Mereka bilang WC pojok itu sebenarnya bukan sekadar WC. Katanya, dulu sebelum pabrik dibangun, area itu adalah tanah kosong yang sering dipakai masyarakat untuk upacara tertentu. Beberapa orang bahkan percaya ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang tidak pernah pindah meski bangunan baru berdiri di atasnya. Dan menurut mereka, makhluk itu tidak suka diganggu. Setiap shift malam, suasana pabrik benar-benar terasa lain. Mesin-mesin yang mulai berhenti bekerja membuat suara di dalam gedung berganti dengan keheningan berat. Angin yang masuk dari ventilasi sering membawa suara-suara samar yang sulit dijelaskan. Suara seperti orang sedang berjalan dengan sangat perlahan, atau suara gesekan dari lorong yang seharusnya kosong. Dan di saat-saat tertentu, beberapa buruh mengaku mendengar gumaman yang tidak jelas asalnya. Seolah ada seseorang sedang berbicara dari balik tembok. Hari-hari seperti itu membuat pabrik bentul terasa seperti hidup. Bukan hidup dalam arti biasa, tapi hidup sebagai sebuah bangunan yang memiliki kesadaran sendiri. Seperti bangunan tua itu tahu siapa yang datang, tahu siapa yang takut, dan tahu siapa yang berani. Bahkan ada yang bilang bangunan itu sering memilih orang tertentu untuk merasakan gangguannya. Tapi tidak ada yang berani menyebut nama atau menyimpulkan lebih jauh. Mereka hanya tahu satu hal, pabrik itu bukan sekadar tempat kerja. Itu adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat terasa sangat tipis. Semua buruh bekerja seolah tidak ada apa-apa, tapi jauh di dalam hati mereka. Setiap kali melewati area gelap, setiap kali lampu berkedip, setiap kali mesin mengeluarkan suara aneh, mereka tahu, sesuatu di pabrik itu selalu memperhatikan. Dan tidak ada yang menyangka, apa yang selama ini hanya dianggap gangguan kecil akan berubah menjadi kejadian besar yang mengguncang seluruh pabrik. Sesuatu yang membuat nama Bentul dikenang bukan hanya sebagai pabrik rokok, tapi sebagai tempat salah satu kesurupan massal paling mengerikan di Malang.
Hari itu awalnya tidak ada yang aneh. Suasana pabrik sama seperti biasanya. Ribut, panas, tapi tetap bikin merinding kalau sudah lewat jam 3. Suara mesin pelinting rokok berjalan terus tanpa henti. Tek 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 tek, seperti napas raksasa yang lagi marah. Debu tembakau beterbangan halus di udara, bikin mata sedikit perih. Tapi semua buruh sudah kebal. Mereka sudah kerja bertahun-tahun di situ. Jadi kondisi sekeras apapun ya sudah biasa. Ika, salah satu buruh perempuan di bagian pelintingan. Hari itu terlihat lebih diam dari biasanya. Biasanya dia cerewet, suka bercanda sama temannya, Sari dan Mita. Tapi entah kenapa sejak istirahat siang, dia seperti kehilangan semangat. Dia duduk sambil menunduk, minum teh, dan setiap ada teman yang nanya kenapa dia pucat, dia cuma jawab pendek, nggak apa-apa. Capek aja, tapi Sari tahu ada yang beda. Ika bukan tipe yang gampang capek. Bahkan waktu lembur sampai jam 9 pun dia biasa saja. Makanya, waktu melihat Ika mulai sering memegangi tengkuknya, Sari cuma bisa memperhatikan sambil merasa tidak enak. Jam menunjuk pukul 3 lewat sedikit. Suasana pabrik makin redup karena matahari sudah mulai miring. Lampu-lampu neon mulai kelihatan muram dan kadang berkedip. Ini memang sering terjadi. Tapi entah kenapa hari itu kedipnya seperti lebih sering. Ika sedang bekerja seperti biasa saat tiba-tiba tangannya berhenti. Dia mematung. Jari-jarinya masih menggenggam tembakau tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Mita yang duduk di sebelahnya langsung menoleh. Kamu kenapa? Tanya Mita pelan. Tidak ada jawaban. Ika hanya menatap lurus ke tembok seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Matanya tidak berkedip. Bola matanya tampak seperti menegang. Sari yang melihat itu ikut panik. Dia mendekat dan menyentuh bahu Ika. Hei, sadar nggak? Kamu pusing. Perlahan, tangan Ika mulai gemetar. Bukan gemetar biasa, tapi seperti kejang halus yang merambat dari ujung jari sampai ke sikut. Mulutnya terkatup rapat, tapi napasnya terdengar berat seperti orang yang menahan isak. Sari dan Mita saling pandang, benar-benar bingung. Jangan-jangan dia masuk angin parah, gumam Mita. Tapi sebelum salah satu dari mereka sempat memanggil mandor, Ika bergerak, pelan tapi aneh. Dia menegakkan tubuh, mendongak, dan kepalanya menghadap langit-langit pabrik. Gerakannya terlalu cepat untuk ukuran orang yang sedang lemas. Lalu suara itu keluar, suara yang tidak seharusnya ada dalam tubuh perempuan muda seperti Ika. Suaranya berat, parau, dan terdengar seperti sesuatu yang keluar dari dalam gua gelap yang dalam sekali. Aku, raja di sini. Semua suara mesin, teriakan buruh lain, dan bisingnya pabrik entah kenapa terasa hilang sesaat. Sari langsung mundur sambil memegangi dadanya. Mita terpaku dengan mulut terbuka. Buru-buru di dekat mereka langsung bangkit dari kursinya. Ada yang melongo, ada yang sudah menangis ketakutan. Ika, jangan bercanda, ya Allah. Sari berbisik, tapi suaranya gemetar. Ika tidak menoleh, matanya tetap menatap ke atas, tapi bola matanya seperti memutih perlahan. Tubuhnya bergetar semakin kuat, tiba-tiba bahunya naik turun cepat seperti menahan amarah yang sangat besar. Seseorang di ujung ruangan teriak, "Pak Mandor, cepat ke sini, ada yang kesurupan." Suasana langsung kacau, banyak buruh yang berdiri dan mundur, takut kalau Ika tiba-tiba menyerang. Ada yang menutup telinga, ada yang langsung baca ayat-ayat pendek. Namun sebelum mandor datang, Ika mengeluarkan suara geraman panjang, seperti binatang besar yang kelaparan. Geramannya menggema di antara suara mesin dan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tubuhnya lalu tumbang, bukan jatuh biasa, tapi jatuh keras seperti boneka yang talinya diputus. Duk, suara tubuhnya menghantam lantai sampai bikin semua orang terdiam sesaat. Sari menjerit kecil, tapi jeritannya tercekat begitu Ika bergerak lagi. Alih-alih pingsan, Ika justru tertawa. Tawanya pelan di awal, tapi makin lama makin keras. Suara tawanya pecah, serak, seperti suara seseorang yang tidak pernah tertawa dengan pita suara manusia. Mita menutup mulut, menahan tangis. Ya Allah, apa itu bukan kamu? Ika menggeliat di lantai. Namun ekspresinya bukan seperti orang kesakitan. Dia tersenyum lebar, terlalu lebar, sampai pipinya terlihat menegang. Tawa itu terus keluar,
pecah, keras, dan membuat semua orang merinding. Saat Ika membuka matanya, Sari melihat warna yang berbeda, gelap, seperti pupilnya membesar hampir memenuhi seluruh bola mata. Ika menatap Sari, dan tiba-tiba tawa itu terhenti mendadak seolah ada tombol yang dimatikan. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Ika berbisik pelan, tapi jelas. Kamu juga akan kupanggil. Sari tersentak mundur sampai kursinya terjatuh. Teman-temannya semakin menjerit. Beberapa buruh mulai memanjat meja kerja hanya untuk menjauh dari Ika. Ada yang menangis sambil memanggil nama Tuhan berkali-kali. Mandor akhirnya datang tergesa-gesa dengan wajah panik. Apa-apaan ini? Ika, kamu kenapa? Teriaknya sambil maju. Begitu Mandor mendekat, Ika bergerak cepat seperti hendak bangkit. Tapi tubuhnya justru bergetar hebat. Dadanya naik turun. Napasnya seperti mendesis. Dia mengaum. Bukan berteriak, tapi mengaum seperti makhluk besar yang marah. Mandor spontan mundur. Jangan sentuh dia. Panggil keamanan. Atau Ustaz. Cepat. Ika kembali tertawa. Tapi kali ini suaranya lebih pelan. Lebih dalam. Seperti berasal dari bawah lantai. Buru-buru sudah berkerumun di pintu keluar. Tidak ada yang berani mendekat. Suasana pabrik berubah total. Dari tempat kerja yang bising menjadi ruangan penuh ketakutan dan kekacauan. Ika merangkak pelan di lantai. Kepalanya menunduk. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Suara tawa itu berubah menjadi bisikan-bisikan cepat yang tidak bisa dimengerti. Semua yang mendengar langsung merinding. Karena bisikannya terdengar seperti banyak suara. Bukan hanya satu. Mita akhirnya jatuh terduduk sambil menangis keras. Stop, Ik, kamu kenapa? Kamu jangan gitu. Tapi Ika tidak merespon siapapun. Dia seperti tidak lagi mengenali siapapun. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengambil alih dirinya sepenuhnya. Dan hari itu, semua orang sadar, ini baru awal. Karena setelah Ika tumbang, satu persatu buruh lain mulai merasakan hal yang sama. Sesuatu yang mereka tidak lihat, tapi jelas sedang berjalan di antara mereka. Belum sempat seseorang benar-benar menolong Ika. Pabrik yang tadinya cuma dipenuhi teriakan kecil berubah jadi lautan jeritan. Suara keras pertama datang dari barisan paling ujung, di dekat mesin pelinting nomor 7. Seorang buruh perempuan tiba-tiba jatuh tersungkur sambil menutup kedua telinganya. Dia menjerit seperti mendengar sesuatu yang sangat keras dan menyakitkan. Padahal ruangan sudah mulai sunyi karena semua orang berhenti bekerja. Belum 1 menit, jeritan lain menyusul dari sisi kiri ruangan. Seorang laki-laki, pekerja bagian pengangkutan tembakau, berdiri sambil memegangi lehernya. Mukanya merah, matanya melotot, seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Teman-temannya buru-buru menarik dia, tapi pria itu malah tertawa dan kemudian ambruk tak sadarkan diri. Tiba-tiba ada suara benda jatuh keras dari arah depan. 2 buruh pingsan bersamaan. Tubuh mereka kaku seperti papan. Yang satu menggeram pelan. Yang lain menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Bahasanya bukan bahasa Indonesia. Bukan juga Jawa. Dan kedengarannya seperti suara dari tempat yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dalam waktu kurang dari 5 menit, jumlah orang yang tumbang makin banyak. 1 buruh jatuh, disusul 1 lagi, lalu 1 lagi, sampai akhirnya lebih dari 30 orang tergolek di lantai. Sebagian kerasukan. Sebagian nyaris pingsan tapi dengan mata yang terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang membuat mereka tidak bisa menutup mata. Sari dan Mita yang tadi fokus pada Ika kini panik setengah mati. Mereka mundur sambil berpegangan tangan. Gemetar melihat rekan-rekan mereka bergelimpangan di lantai. Astagfirullah, apa ini? Kenapa jadi begini? Suara Mita pecah. Sari tidak bisa menjawab. Napasnya pendek. Matanya mencari-cari jalan keluar. Tapi tubuhnya seperti membeku. Suara tawa Ika yang tadi menggema kini tergantikan oleh suara-suara aneh dari penjuru ruangan. Ada yang menangis sambil menggosok-gosok lantai. Ada yang tertawa dengan suara patah-patah. Ada yang berteriak menyebut nama seseorang yang tidak ada di ruangan itu. Seorang buruh lain, perempuan usia 40-an, tiba-tiba berdiri tegak. Dia menatap ke arah mesin pelinting, lalu menunjuk dengan tangan gemetar. Itu lewat lagi, hitam, besar, matanya menyala.
Teriaknya sebelum tubuhnya lunglai dan dia terjatuh tanpa sempat ditangkap siapapun. Mandor yang tadi memanggil bantuan kini benar-benar kewalahan. Dia berusaha menenangkan karyawan satu persatu, tapi suara yang datang dari berbagai arah membuat semua orang kacau. Ketika seseorang mencoba mendekat untuk membantu, Mandor justru berteriak lebih keras. "Jangan sentuh, jangan, kita harus tunggu keamanan." Tapi perintah itu tidak ada yang mendengar. Semua orang sibuk menyelamatkan diri sendiri. Mesin pabrik dimatikan darurat. Suara, tek-tek-tek, yang biasanya tidak pernah berhenti tiba-tiba menghilang. Digantikan bunyi sirene pendek dan suara otomatis dari sistem pabrik, evakuasi. Evakuasi, evakuasi. Buru-buru mulai berhamburan keluar. Tapi beberapa memilih tetap di dalam karena takut meninggalkan teman mereka. Namun semakin lama mereka bertahan, semakin banyak suara aneh terdengar dari sudut gelap pabrik. Ada suara gesekan, suara langkah kaki berat, bahkan ada yang bersumpah mendengar suara seseorang bernapas keras dari arah WC paling pojok. Saat satu kelompok buruh berlari ke arah pintu keluar, seorang perempuan menjerit sambil menunjuk ke belakang mesin. Ada yang jalan, ada yang besar. Tangannya gemetar, suaranya pecah. Tapi ketika orang lain menoleh, tidak ada apa-apa. Namun rasa dingin yang tiba-tiba menyentuh kulit mereka membuat semua sepakat untuk tidak mengecek lebih jauh. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara yang sangat keras, tidak seperti suara manusia. Suara itu menggema dari dalam pabrik, dari entah bagian mana, seolah keluar dari perut bumi yang paling dalam. "Kembalikan aku ke tempatku. Kembalikan aku ke tempatku." Suaranya lantang, dalam, dan mengguncang ruangan. Orang-orang yang sudah hampir sampai pintu keluar berhenti dan menoleh. Sebagian terjatuh karena kakinya mendadak lemas. Suaranya terdengar seperti mengandung amarah yang sangat tua, sesuatu yang sudah lama terkubur. Sari menutup telinganya sambil menangis. Apa itu? Kenapa suaranya kayak gitu? Kenapa kayak datang dari semua arah? Mita tidak sanggup menjawab. Dia hanya menarik tangan Sari, mencoba menyeretnya keluar. Namun sebelum mereka langkah, dua buruh yang terbaring di lantai tiba-tiba bangkit bersamaan, seperti ditarik tali dari belakang. Gerakan mereka terlalu bersamaan, terlalu sinkron, tidak manusiawi. Mata keduanya terbuka lebar, pupil mereka mengecil seperti titik. Mereka memandang ke arah Sari dan Mita, lalu mengucapkan kalimat yang sama dengan suara yang sama, seolah berasal dari satu tenggorokan. "Kembalikan aku." Sari histeris dan langsung lari. Mita menyusul sambil tersandung. Mereka benar-benar tidak peduli lagi dengan apapun, hanya ingin keluar dari tempat itu. Namun begitu mereka mendekati pintu keluar, bahu Sari terasa dingin seperti disentuh sesuatu. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Meski begitu, perasaan bahwa ada sesuatu yang membuntutinya tidak hilang. Di sisi lain pabrik, seorang buruh laki-laki yang mencoba mengangkat temannya tiba-tiba terlonjak seperti tersengat listrik. Tubuhnya menegang, lalu terdengar suara patah halus dari arah rahangnya. Rahangnya bergerak sendiri, naik turun, sebelum suara lirih keluar dari mulutnya. Dia marah. "Jangan buka pintunya, jangan." Temannya menjerit dan melepaskannya. Pria itu jatuh, kejang, lalu tidak bergerak. Mandor berusaha keras menenangkan situasi. Tapi suara keras tadi terus berulang. Kadang dekat telinga, kadang jauh, kadang seperti datang dari bawah lantai. "Kembalikan aku ke tempatku." Seolah pabrik itu sendiri ikut berbicara. Alarm masih berbunyi. Buru-buru tetap panik. Dan tubuh-tubuh di lantai terus bertambah. Suasana pabrik yang tadinya panas kini berubah dingin menusuk. Dingin yang tidak masuk akal untuk ukuran ruangan tertutup yang penuh mesin. Beberapa buruh yang masih sadar mulai terbatuk-batuk. Bukan karena debu tembakau, tapi karena udara yang terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak seharusnya mereka hirup. Napas mereka tersengal, mata mereka perih, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengamati mereka dari balik bayangan semakin kuat. Sari dan Mita akhirnya berhasil keluar dari pintu pabrik. Mereka terengah-engah, tapi tidak berani menoleh lagi. Begitu berada di luar, mereka melihat puluhan buruh lain berdesakan. Sebagian menangis, sebagian membaca doa keras-keras. Namun meski sudah di luar,
Suara itu masih terdengar samar, seperti mengikuti dari kejauhan. Kembalikan aku. Sari memegangi dadanya, berusaha menahan tangis. Mita hanya bisa memeluknya erat. Tubuhnya gemetar seperti kedinginan. Mereka berdua tahu, apapun yang terjadi di dalam pabrik itu bukan sesuatu yang wajar. Dan yang paling menakutkan bukanlah banyaknya orang yang kerasukan. Yang paling menakutkan adalah, suara itu terasa seperti baru mulai bangun. Setelah pabrik benar-benar dihentikan operasinya dan sebagian besar buruh berhasil dievakuasi keluar, beberapa mandor dan staf keamanan membawa Ika ke kantor kecil dekat ruang administrasi. Ruangan itu biasanya digunakan untuk rapat singkat atau istirahat mendadak kalau ada buruh yang pingsan. Tapi hari itu ruangan itu berubah jadi tempat paling menakutkan yang pernah mereka masuki. Kursi-kursi didorong ke samping, meja digeser pelan-pelan sambil tergesa. Dan di tengah ruangan, di atas lantai keramik yang sudah lama tidak dipel, Ika dibaringkan. Tapi menidurkan Ika itu bukan hal mudah. Tubuhnya sama sekali tidak mau diam. Tangan dan kakinya bergerak sendiri. Bukan seperti orang kejang, tapi seperti seseorang, atau sesuatu, di dalam tubuhnya sedang berusaha memaksa keluar. Yang paling membuat semua orang merinding adalah cara tubuhnya terangkat sedikit, kemudian jatuh lagi. Lalu terangkat lagi. Tidak tinggi, hanya beberapa senti. Tapi itu cukup membuat dua karyawan laki-laki yang memegang kaki Ika langsung mundur ketakutan. Sari dan Mita yang tadi berlari keluar kembali ikut masuk ke ruangan itu. Meski sebenarnya mereka tidak punya keberanian untuk berada di dalam ruangan yang sama dengan Ika dalam kondisi begitu. Tapi entah kenapa, melihat teman mereka seperti itu membuat mereka tidak tega pergi begitu saja. Nafas Sari masih tersengal. Matanya sembab. Mita memegang tangan Sari kuat-kuat. Dan keduanya berdiri saling bersandar di dinding ruangan. Mencoba menahan diri agar tidak berteriak setiap kali tubuh Ika menegang tiba-tiba. Salah satu mandor, Pak Heru, mencoba mengambil kendali suasana. Suaranya bergetar tapi dia memaksa tenang. Tolong, jangan ada yang panik dulu. Kita harus cari tahu dulu apa yang terjadi. Biasanya orang kesurupan kalau diajak bicara, bisa merespons. Tapi bahkan ketika dia mengucapkan kalimat itu, jelas terlihat dari wajahnya bahwa dia sama sekali tidak yakin dengan yang dia katakan. Seorang karyawan pria, yang sejak awal terlihat paling berani, maju perlahan. Namanya Bayu, dia bekerja di bagian pengemasan, dan kebetulan baru saja lewat ketika Ika dibawa masuk ke kantor itu. Wajahnya tegang. Tapi langkahnya mantap. Bayu menelan ludah, lalu bertanya dengan suara pelan. Kamu siapa? Yang masukin tubuh Ika. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Gerakan tubuh Ika berhenti. Bahkan suara napasnya yang tadi berat mendadak hilang. Seperti ada tombol yang dimatikan. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Lalu perlahan-lahan, mata Ika terbuka. Tidak seperti sebelumnya yang masih tampak seperti mata manusia. Kini seluruh putih matanya dipenuhi urat merah pekat yang menyebar seperti akar pohon. Sinar lampu neon di langit-langit ruangan memantul di bola matanya, membuatnya terlihat seperti mata hewan yang terjebak di cahaya mobil. Ika menatap langsung ke arah Bayu. Tatapan itu dingin, dalam, dan tidak seperti tatapan orang sadar. Lebih seperti tatapan makhluk lapar yang sedang menilai seberapa empuk mangsanya. Dan kemudian, suara itu keluar lagi. Suara yang beberapa buruh dengar di pabrik tadi. Suara berat, suara tua, suara yang seolah berasal dari tanah yang lama tidak dijamah manusia. Aku, Raja, Genderuwo, kata demi kata keluar dari mulut Ika tapi bukan suara Ika. Sama sekali bukan. Suara itu terlalu berat untuk tubuh sekecil Ika. Terlalu kasar, terlalu asing. Seperti suara seseorang yang tubuhnya besar, berbulu, dan tidak hidup di dunia manusia. Begitu suara itu keluar, ruangan langsung sunyi. Bayu mundur satu langkah tanpa bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Mita yang berdiri di dinding menutup mulut dengan kedua tangan, menahan teriakan. Sari mulai menangis lagi. Dua karyawan lain membaca doa pelan-pelan. Kata-katanya tercekat. Tapi Ika belum selesai. Tubuhnya merangkak pelan. Tidak seperti orang kesurupan yang biasanya bergerak asal-asalan. Gerakannya teratur,
seperti makhluk yang sedang meraba-raba batas penjara tubuhnya. Aku minta. Suara itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan kata yang membuat semua orang di ruangan itu saling menatap tidak percaya. Kopi, susu. Ada beberapa detik hening. Lalu salah satu staf administrasi tanpa sadar bertanya, kopi, susu. Seakan dia tidak yakin apa dia salah dengar atau tidak. Tapi makhluk itu, apapun yang sedang meminjam tubuh Ika, mengangguk perlahan. Bukan anggukan manusia, lehernya menekuk dengan cara yang aneh, hampir seperti patah. Kopi susu, ulangnya. Kali ini lebih berat, lebih menuntut. Ruangan langsung kacau. Tapi bukan karena yang lain panik. Justru karena semua orang kebingungan. Ini bukan permintaan makhluk halus pada umumnya. Orang-orang yang pernah berurusan dengan kesurupan biasanya tahu. Yang diminta itu air putih, air doa, garam, atau sesuatu yang berkaitan dengan ritual. Tapi ini, kopi susu, apakah ini semacam tanda, atau memang ada alasan yang mereka tidak tahu? Namun sebelum ada yang sempat menanggapi atau mencoba memberi apa yang diminta, suara itu kembali bicara. Kali ini lebih keras, lebih marah, lebih menekan. Aku harus kembali ke tempatku. Tubuh Ika menegang. Tangannya mencakar lantai. Kemudian dengan suara yang jauh lebih rendah, seperti seseorang yang berbicara dari balik pintu besi yang sangat tebal. Suara itu berkata, WC, itu tempatku. Dan saat kata WC terucap, semua orang yang berada di ruangan itu merinding bersamaan. Bukan karena kata itu sendiri menakutkan, tapi karena mereka semua tahu WC mana yang dimaksud. WC paling pojok, WC yang tidak pernah benar-benar sepi, WC yang suaranya kadang muncul saat tidak ada yang masuk, WC yang sudah bertahun-tahun punya reputasi angker tapi tidak ada yang berani menutupnya karena dianggap cuma sekadar rumor. Namun sekarang, semua rumor itu seperti menemukan pembuktian paling mengerikan yang bisa mereka bayangkan. Ika, atau tepatnya makhluk yang ada di dalam tubuhnya, memandangi mereka satu persatu. Napasnya berat, seperti napas binatang besar. Kembalikan aku, katanya berat, ke tempatku. Lampu ruangan berkedip 2 kali. Udara berubah dingin, lebih dingin daripada AC rusak yang sering membuat ruangan itu lembab. Semua orang mundur bersamaan. Tanpa komando, tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menyentuh tubuh Ika lagi. Dan pada saat itu, meski tidak ada yang mau mengaku, mereka semua merasakan hal yang sama. Jika makhluk itu benar-benar Raja Genderuwo, kalau benar pabrik ini adalah wilayahnya, dan kalau benar WC pojok itu adalah tempatnya, maka mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, adalah bahwa makhluk itu masih belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Mandor-mandor sudah kehabisan akal. Jeritan dari dalam pabrik tidak berhenti. Bahkan terdengar makin banyak dan makin kacau. Beberapa buruh yang awalnya masih sadar kini jatuh satu persatu. Entah pingsan, entah kerasukan seperti Ika. Ada yang tubuhnya lemas tapi matanya melirik ke kiri dan ke kanan seolah melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat orang lain. Ada pula yang tertawa sambil memelintir tangan sendiri. Dan ada yang memukul-mukul lantai seperti sedang menggali sesuatu. Pak Heru, mandor senior, benar-benar tidak sanggup lagi. Dia akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia kira akan ia lakukan dalam pekerjaannya, memanggil tokoh spiritual. Tidak lama setelah ditelepon, 2 orang datang tergesa-gesa. Yang pertama seorang ustaz muda bernama Ustaz Najib. Usianya sekitar 40-an. Wajahnya kalem. Tapi ekspresi matanya langsung berubah tegang begitu dia melihat ambulans darurat pabrik dipenuhi buruh yang pingsan. Orang kedua yang datang adalah seorang dukun tua yang dikenal warga sekitar pabrik sebagai orang yang sering membantu mengatasi gangguan gaib di sekitar wilayah itu. Namanya Mbah Joyo. Rambutnya putih. Langkahnya pelan. Tapi matanya tajam seperti orang yang sudah lama terbiasa melihat hal-hal yang tidak terlihat orang biasa. Begitu mereka berdua masuk ke area pabrik melalui pintu samping, keduanya langsung berhenti bersamaan. Tidak ada yang memberi komando, tapi seolah tubuh mereka tersentak oleh sesuatu. Ustaz Najib mengusap kedua lengannya yang langsung merinding.
Dingin sekali. Bukan dingin biasa, gumamnya. Mbah Joyo menghirup napas panjang. Bukan cuma dingin, katanya pelan. Ini hawa ditekan. Ada yang marah, ada yang besar. Lampu-lampu di lorong pabrik berkedip 2 kali seperti menyambut kedatangan mereka. Suara mesin-mesin besar yang biasanya bising kini tidak ada, membuat gedung itu terasa seperti bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tapi udara di dalam tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap langkah kaki mereka terdengar seperti ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Ketika mereka masuk ke kantor mandor tempat Ika dibaringkan, suasananya jauh lebih mencekam. Tubuh Ika tergeletak di lantai, tapi masih bergerak-gerak pelan seperti gelombang air yang tidak pernah berhenti. Napasnya kasar, seperti ada hewan besar mendengus dari dalam tenggorokannya. Urat-urat di lehernya tampak tegang, kulitnya pucat, dan matanya tetap terbuka menatap langit-langit kosong, seolah melihat sesuatu yang terus melayang di atasnya. Begitu Ustaz Najib melangkah mendekat, tubuh Ika bereaksi. Bukan hanya bergerak, tapi melengkung ke atas. Punggungnya terangkat sampai hanya bagian tumit dan belakang kepala yang menyentuh lantai. Posisi itu mustahil dilakukan manusia sadar tanpa meremukkan tulang belakang. Sari menjerit kecil dan memalingkan wajahnya. Mita memegang lengan Sari mencoba menenangkan, tapi tangannya sendiri gemetar kencang. Ustaz Najib menggenggam tasbih di tangan kirinya dan mulai melafalkan ayat-ayat pendek. Awalnya pelan, kemudian semakin jelas. Tetapi saat baru membaca setengah ayat, Ika menjerit, jeritan paling tinggi dan paling panjang yang pernah terdengar hari itu. Suaranya memecahkan udara, seperti ada 2 suara yang keluar bersamaan. Suara perempuan Ika sendiri, dan suara lain yang lebih dalam. Suara berat yang seperti menggema dari ruang kosong sangat besar. Kaca jendela kantor bergetar, lampu gantung berayun pelan. Meski tidak ada angin, Mbah Joyo buru-buru maju sambil menggenggam tongkat kayunya. Dia menggumamkan mantra pelan, sementara matanya tidak berkedip menatap tubuh Ika. Makhluknya besar, katanya tanpa menoleh. Tapi itu bukan yang paling bahaya. Pak Heru yang mendengar itu langsung pucat. Maksudnya apa? Mbah. Mbah Joyo menepuk lantai dekat kaki Ika pelan, seolah sedang memanggil sesuatu. Kemudian dia bicara lebih pelan, tapi jelas. Ini bukan satu makhluk, ini gerombolan. Tapi rajanya yang lagi ngamuk. Ucapan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Gerombolan. Ustaz Najib kembali mencoba membaca doa. Kali ini lebih tegas. Namun ketika suara ayat pertama keluar, Ika menggeram. Suaranya menggelegar dan membuat ubin lantai bergetar halus. Kulit lengan Ika merinding sampai terlihat jelas garis bulu-bulunya berdiri. Mulutnya bergerak sendiri, terbuka lebar hingga hampir tidak wajar untuk rahang manusia biasa. Aku sudah bilang, jangan panggil mereka. Kalimat itu membuat semua orang serempak menatap Ika dengan mata membesar. Tapi suara itu bukan suara perempuan. Bukan suara manusia. Siapa mereka? Tanya Ustaz Najib dengan hati-hati. Ika mendengus keras. Pengikutku, penjaga tempatku. Kalian ganggu wilayahku. Aku tidak sendiri. Mbah Joyo, yang masih setengah berjongkok, berdiri perlahan. Mereka datang lewat pintu yang kau biarkan terbuka, katanya pelan. Tapi bukan kami yang membukanya. Tiba-tiba dari luar kantor terdengar suara benturan keras. Seperti puluhan orang menabrak dinding bersamaan. Lalu menyusul suara jeritan. Jeritan dari ratusan buruh yang masih berada di area pabrik meski sebagian berada di luar ruangan. Suara itu tidak beraturan. Ada yang menangis. Ada yang tertawa. Ada yang menggeram. Dan beberapa suara terdengar seperti suara binatang. Suara yang tidak mungkin keluar dari manusia. Pak Heru panik. Mbah, Ustaz, kenapa ini terjadi? Kenapa makin parah? Bukannya harusnya doa-doa tadi bikin mereka sadar. Namun sebelum ada jawaban, tubuh Ika bergerak lagi. Kali ini lebih cepat, lebih kasar. Seolah ada 2 kekuatan yang berebut kendali atas tubuhnya. Semua orang mundur spontan. Mata Ika melotot ke arah pintu, lalu ke arah atap, kemudian kembali menatap lurus ke arah mereka semua. Kalian bikin aku marah, katanya dengan suara berat yang bergema samar. Harusnya kalian biarkan aku di tempatku. Ruangan kembali bergetar. Kertas-kertas di meja berterbangan. Kipas angin tua di sudut ruangan berputar sendiri meski tidak dinyalakan.
Ustaz Najib memaksa dirinya tetap tenang. Dia meningkatkan volume bacaannya. Ayat demi ayat keluar lebih kuat. Tapi setiap kali suara itu menyentuh Ika, tubuhnya bereaksi lebih liar. Dia mencakar lantai, mencakar udara, dan kadang mencakar wajahnya sendiri sampai kulitnya memerah. Mbah Joyo menyadari sesuatu. Dia mendekat lalu meletakkan telapak tangannya di atas ubun-ubun Ika. Tubuh Ika langsung menegang seperti tersetrum. Ika menjerit. Kali ini lebih panjang lagi. Suaranya membuat debu-debu di rak berjatuhan. Lalu Mbah Joyo berkata, kamu tidak akan keluar kalau rajamu masih marah. Ucapan itu membuat suara Ika berhenti. Nafasnya tersengal. Tapi suaranya berubah lebih datar. Raja, marah. Kalian ganggu tempatnya. Tempatnya WC pojokan. Sela Pak Heru dengan suara pecah. Semua orang memandangnya. Termasuk Mbah Joyo. Ika perlahan mengangguk. Banyak yang lewat sana. Banyak yang buang. Macam-macam. Mereka tidak hormat. Dia marah. Dia, bangun. Dari luar kantor, suara jatuh berjamaah terdengar lagi. Buru-buru mulai tumbang satu persatu. Suara mandor lain terdengar memanggil nama orang-orang dengan panik. Pak Heru memegangi kepala. Gawat, makin banyak. Mbah, Ustaz, tolong, hentikan ini. Tapi Ustaz Najib tidak menjawab. Dia berkeringat dingin. Wajahnya pucat. Dia merasa ada sesuatu yang merayap di sepanjang punggungnya meski tidak ada angin. Dan ketika dia menatap langit-langit ruangan, seolah dia melihat bayangan besar bergerak cepat, bayangan yang terlalu besar untuk ukuran ruangan itu. Mbah Joyo menatap pintu kantor. Ritualnya gagal. Katanya akhirnya. Doa dan mantra tidak akan bekerja kalau rajanya tidak tenang. Dan sekarang, dia sedang murka besar. Suasana menjadi lebih tegang. Semua orang menahan napas. Berarti, apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Heru gemetar. Mbah Joyo memandang mereka semua, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan namun sangat jelas. Kita harus mengembalikan dia ke tempatnya, atau semua orang di pabrik ini akan menjadi tumbal. Dan di luar ruangan itu, terdengar suara terakhir yang membuat semua orang gemetar. Kembalikan aku. Suara itu bukan lagi hanya dari tubuh Ika. Suara itu seperti berasal dari seluruh bangunan. Malam itu, suasana pabrik Bentul terasa semakin mencekik. Lampu-lampu lorong berkedip kayak kehabisan tenaga. Sementara suara dari ratusan buruh yang kesurupan masih bersahutan seperti angin ribut yang terus memukul-mukul dinding pabrik. Mandor dan beberapa karyawan yang masih sadar berdiri di luar kantor Mandor dengan wajah pucat. Mereka sama sekali nggak ngerti harus ngapain lagi. Ustaz yang datang tampak lelah. Sementara dukun yang sejak tadi memimpin penanganan terus mengusap wajahnya sendiri. Seperti mencoba menetralkan energi yang menempel. Dukun itu akhirnya berkata kalau mereka harus memenuhi satu hal. Permintaan sosok yang merasuki Ika. Sosok yang menyebut dirinya sebagai Raja Genderuwo. Permintaannya cuma 2, kopi susu, dan dikembalikan ke tempatnya. Tempat yang dimaksud ternyata WC pojok. Ruangan yang selama ini sudah terkenal angker di kalangan buruh. Beberapa karyawan yang mendengar itu langsung saling pandang. Semua tahu WC itu. Semua pernah dengar cerita-cerita aneh tentang tempat itu. Lampu yang sering mati sendiri. Langkah kaki padahal nggak ada siapa-siapa. Suara lirih kayak orang nangis. Tapi selama ini nggak ada yang tahu alasannya. Mereka cuma nerima sebagai tempat angker. Namun malam itu, mereka akhirnya tahu kalau yang ada di dalam tubuh Ika ingin dibawa ke sana. Mandor, dengan tangan gemetar, menyuruh beberapa petugas pabrik untuk membantu memindahkan Ika. Tubuh Ika sudah lunglai, tapi tetap bergerak-gerak kecil seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam. Matanya kadang terbuka, kadang tertutup, tapi setiap kali terbuka, yang terlihat hanya warna putih pekat. Saat dipindahkan, Ika mendadak tertawa kecil, suaranya berat dan menggema. Sudah lama aku tidak pulang. Katanya dengan suara yang bikin bulu kuduk siapapun berdiri. Lorong menuju WC pojok terasa lebih dingin dibanding lorong lain. Padahal semua ruangan di pabrik itu punya AC industri. Tapi hawa di lorong itu seperti AC yang diputar ke minus entah berapa. Menusuk tulang. Lampu-lampunya redup. Beberapa mati sama sekali. Dan lantainya terasa lebih lembab seolah baru saja diguyur air padahal nggak ada tanda-tanda kebocoran.
Dukun berjalan paling depan, membawa semacam kantong kecil berisi bunga dan kemenyan. Di belakangnya ada dua petugas yang menggotong Ika. Mandor mengikuti sambil membawa segelas kopi susu yang diminta sosok itu. Aroma kopi itu justru terasa aneh. Biasa saja. Tapi malam itu aromanya kayak bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang bikin kepala berat kalau dicium terlalu lama. Begitu sampai di depan WC pojok, semua orang berhenti. Pintu WC itu terlihat tua. Lebih tua dari bagian pabrik lainnya. Catnya mengelupas. Engselnya berkarat. Dan ada bekas garis hitam panjang di bagian bawah seolah pernah diseret sesuatu. Mandor merasa tenggorokannya kering. Dia memegang handle pintu itu, tapi tidak langsung membukanya. Jari-jarinya gemetar. Dukun memberi isyarat agar pintu itu dibuka. Saat pintu akhirnya terbuka, bau aneh langsung keluar. Bukan bau kotoran atau WC yang jorok. Ini berbeda. Bau apek bercampur tanah basah. Seperti abis hujan di tempat yang tidak pernah kena sinar matahari. Ruangannya gelap meskipun lampu di dalam menyala redup. Tapi redupnya bukan karena lampunya rusak. Seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya. Dukun masuk pelan-pelan. Mengisyaratkan semua orang lain untuk tetap di luar kecuali petugas yang memegang Ika. Mandor menahan napas saat mereka membawa tubuh Ika masuk dan membaringkannya di lantai WC yang dingin itu. Begitu punggung Ika menyentuh lantai, seluruh tubuhnya tiba-tiba kaku. Matanya terbuka lebar, menatap ke langit-langit yang kusam. Dukun mulai berbicara, bukan dalam bahasa manusia biasa. Suaranya pelan, tapi jelas, seperti mantra yang sudah dia ucapkan entah berapa kali dalam hidupnya. Kemenyan dinyalakan, aromanya menyebar dan bercampur dengan bau tanah yang sudah terlebih dulu mengisi ruangan. Tiba-tiba Ika teriak, suaranya menggema keras. Sampai-sampai lampu di langit-langit mulai bergetar. Tapi teriakannya bukan teriakan kesakitan. Lebih seperti teriakan seseorang yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Setelah beberapa detik, teriakannya berubah menjadi suara berat yang sudah mereka dengar sejak tadi. Di sini, rumahku. Dukun terus melanjutkan ritual. Sementara Mandor yang berdiri di depan pintu mulai pucat karena dia mendengar sesuatu dari dalam WC yang tidak berasal dari mulut Ika. Suara berat lain, suara langkah kaki, suara seperti sesuatu yang menggeser tanah. Aku sudah lama menunggu. Ika tiba-tiba mengangkat tangannya ke samping, seperti memberi jalan pada sesuatu yang tidak terlihat. Lalu napasnya tiba-tiba melambat, sangat pelan, seperti seseorang yang sudah tak punya tenaga sama sekali. Mandor hampir menjatuhkan kopi susu yang dia pegang. Dukun lalu mengambil kopi susu itu dari tangan Mandor, meletakkannya di sudut ruangan WC. Aroma kopi susu bercampur dengan bau apek tanah. Ika menatap ke arah gelas itu. Tapi bukan Ika yang menatap. Mata putih itu menatap gelas itu seolah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Aku kembali ke tempatku. Suara itu bergema lagi. Tiba-tiba, tubuh Ika jatuh lemas. Total, benar-benar seperti seseorang yang kehilangan semua energi dalam satu detik. Pada saat yang sama, dari luar WC, suara ratusan buruh yang tadi meronta dan berteriak tiba-tiba berhenti. Sunyi, bukan sunyi biasa, sunyi yang membuat seluruh pabrik terasa seperti ditelan bumi. Mandor dan petugas langsung keluar dari WC, panik dan penasaran. Mereka berlari ke area produksi. Dan benar saja, semua buruh yang tadi kesurupan kini tergeletak lemah. Beberapa mulai sadar sambil menangis pelan. Tidak ada lagi suara teriakan. Tidak ada lagi tubuh yang meronta. Hening, seolah semua kejadian beberapa jam terakhir cuma mimpi buruk yang dipaksa berhenti mendadak. Dukun keluar dari WC terakhir. Wajahnya lelah. Tapi ada sesuatu di matanya. Seperti rasa puas karena berhasil menyelesaikan sesuatu yang berat. Dia berkata pelan kepada Mandor bahwa tempat itu memang bukan WC sejak awal. Dulu, waktu pabrik baru dibangun, area itu adalah lubang pembuangan bahan dan limbah yang digali sangat dalam. Cerita lama berkata bahwa ada seorang pekerja yang jatuh ke lubang itu dan tidak pernah ditemukan. Pihak pabrik menutup lubang itu, menumpuknya dengan tanah, lalu membangun WC di atasnya. Dan menurut dukun, makhluk yang mereka hadapi malam itu adalah sosok yang menempati tempat itu jauh sebelum dibuat bangunan apapun. Malam itu,
Pabrik Bentul menghentikan operasional sepenuhnya. Karyawan dipulangkan. Beberapa menangis. Beberapa masih shock. Tidak ada yang berani bicara keras-keras. Semua merasa energi di dalam pabrik itu masih menempel, meskipun kesurupan sudah berhenti. Sementara Ika dibawa ke klinik. Dia sudah sadar beberapa jam setelah itu, tapi tidak ingat apapun. Tidak ingat kesurupan. Tidak ingat suara itu. Tidak ingat ritual WC. Yang dia ingat hanya sedang bekerja, lalu gelap. Dan bagi banyak orang di pabrik itu, kejadian malam itu menjadi bukti bahwa WC pojok bukan sekadar ruangan tua yang angker. Tapi benar-benar tempat tinggal sesuatu yang sudah lama ada. Dan hanya marah karena diganggu. Dan malam itu, dia sudah pulang. Setelah kejadian besar itu, pabrik Bentul butuh hampir seminggu penuh untuk kembali beroperasi normal. Banyak karyawan yang masih trauma dan memilih bolos. Ada yang minta pindah bagian. Bahkan beberapa langsung mengundurkan diri karena tidak sanggup lagi bekerja di tempat yang sudah membuat mereka teriak-teriak ketakutan seperti orang kehilangan akal. Pihak pabrik mencoba menenangkan dengan memberi pengumuman bahwa kejadian itu hanya insiden massal karena kelelahan dan faktor psikis. Tapi siapa yang percaya? Semua orang yang ada di sana lihat sendiri bagaimana ratusan orang bisa jatuh bersamaan. Bagaimana suara-suara aneh terdengar dari penjuru pabrik. Dan bagaimana tubuh Ika yang mungil bisa tiba-tiba mengeluarkan suara makhluk hutan yang bahkan tidak masuk akal untuk dibayangkan. WC pojok yang jadi pusat kejadian langsung ditutup rapat. Bukan cuma digembok, tapi disegel dengan plat besi dan dipasangi garis kuning seperti tempat kejadian perkara. Mandor mengatakan itu hanya renovasi sementara, tapi semua karyawan tahu itu bohong. Mereka sudah lihat sendiri bagaimana dukun membawa Ika ke sana. Bagaimana pintu itu terbuka dan bau tanah basah keluar. Bau yang terasa lebih tua dari bangunan pabrik itu sendiri. Tidak ada yang percaya tempat itu cuma butuh perbaikan. Beberapa hari pertama setelah pabrik buka lagi, semuanya berjalan seperti biasa. Buruh bekerja. Mesin beroperasi. Suara pelintingan rokok kembali terdengar seperti ritme yang sudah biasa mengisi ruangan besar itu. Tapi meskipun kelihatannya normal, ada satu hal yang berubah. Udara di pabrik terasa berat. Tidak semua orang notice, tapi yang sensitif bisa merasakan seperti ada sesuatu yang mengawasi dari tempat-tempat gelap, mengintip dari balik tumpukan karton atau dari celah mesin yang tidak pernah benar-benar padam. Banyak karyawan yang akhirnya mulai membawa jimat kecil. Ada yang bawa gelang kayu. Ada yang simpan bunga kenanga di laci. Ada yang membawa garam dalam plastik kecil. Mandor pura-pura tidak tahu, karena dia sendiri sejak kejadian itu mulai membawa air doa di kantong seragamnya. Tidak ada yang mau ambil risiko. Seminggu kemudian, kejadian pertama muncul lagi. Kejadiannya tidak besar, tapi cukup buat semua orang kembali merasa ngeri. Seorang buruh perempuan tiba-tiba menjerit saat sedang istirahat. Dia bilang ada bayangan hitam besar yang berdiri di ujung lorong, tepat di depan lemari peralatan. Bayangan itu tidak bergerak, tapi dia merasa seperti ditatap oleh sesuatu yang matanya lebih merah dari bara api. Saat teman-temannya melihat ke arah yang dia tunjuk, tidak ada apa-apa. Hanya lorong kosong dengan lampu redup. Namun, satu hal yang membuat semuanya merinding. Lampu lorong itu tiba-tiba mati selama 3 detik, lalu menyala lagi. Dan ketika menyala, pakaiannya basah oleh tanah basah. Tanah yang tidak mungkin ada di lantai pabrik yang selalu dibersihkan setiap hari. Setelah kejadian itu, rumor mulai beredar lagi. Beberapa karyawan bilang kalau saat mereka lewat dekat WC pojok, yang jaraknya jauh dari area produksi, mereka mendengar suara orang berdeham dalam-dalam. Ada juga yang bilang pintu WC yang sudah disegel itu pernah bergetar pelan, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Tapi orang-orang memilih diam. Tidak ada yang mau ribut lagi. Puncaknya terjadi sekitar 3 minggu setelah kejadian kesurupan massal. Seorang buruh malam bernama Rasti baru selesai mencuci tangannya di wastafel dekat gudang kecil. Rasti satu-satunya orang yang bertugas lembur malam itu di bagian sortir. Gudang itu letaknya tidak jauh dari WC pojok. Saat dia selesai mengeringkan tangan, dia mendengar suara seperti benda berat menyeret lantai. Suara itu pelan, tapi jelas. Gerutuk, 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 seperti sesuatu yang diseret dengan tenaga besar.
Rasti pikir itu hanya suara mesin yang belum sepenuhnya dimatikan. Tapi saat dia mau keluar dari gudang, suara itu berhenti. Hening, Rasti memaksa dirinya untuk melanjutkan langkah. Tapi begitu dia melewati lorong kecil, matanya tanpa sengaja menoleh ke arah pintu WC pojok yang sudah disegel. Dan saat itulah dia melihatnya. Sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh manusia pada jam malam. Dari celah paling bawah pintu yang tertutup plat besi itu, muncul sesuatu yang besar. Bukan bayangan, tapi tangan. Tangan besar dengan bulu kasar dan kuku panjang berwarna kehitaman. Tangan itu perlahan-lahan keluar dari celah pintu, seperti mencoba meraba udara. Seperlima dari tangan itu bahkan tidak muat keluar, tapi pergerakannya cukup untuk membuat Rasti lumpuh di tempat. Dia bilang. Saat itu dia mendengar suara. Suara berat, seperti suara orang yang berbicara dari dalam goa. Suara itu berkata pelan, seakan berbisik dalam jarak yang sangat dekat. Masih ada yang mengganggu tempatku. Rasti jatuh pingsan. Besok paginya dia ditemukan petugas kebersihan yang langsung menjerit melihatnya tergeletak dengan tanah basah menempel di seragamnya. Tidak ada tanah di lorong itu. Tidak ada sumber air. Tidak ada alasan untuk tubuh Rasti dipenuhi tanah. Setelah itu, rumor di pabrik kembali meledak. Orang-orang mulai percaya bahwa ritual malam itu hanya membuat sosok itu kembali ke tempatnya, bukan mengusirnya. Ada karyawan yang mulai libur 3 hari sekali karena ketakutan. Ada yang memilih mengundurkan diri. Bahkan ada yang tidak mau lewat lorong itu sama sekali meskipun harus memutar sangat jauh untuk ke bagian lain. Beberapa mandor sempat meminta pihak pabrik memindahkan pintu WC itu atau merombak total tempat itu. Tapi pihak atas menolak dengan alasan, struktur bangunan dan biaya. Namun semua orang yang sudah bekerja lama tahu alasan sebenarnya. Tidak ada yang berani menyentuh tempat itu. Bahkan pekerja proyek pun tidak mau. Meskipun ditawari upah ekstra. Mereka bilang, kami tidak ingin membangunkan sesuatu. Kejadian-kejadian kecil terus terjadi. Entah suara langkah kaki saat malam, suara orang batuk dari tempat yang gelap, atau suara berat yang seolah memanggil nama seseorang. Tapi tidak ada lagi yang seperti malam besar saat ratusan buruh kesurupan. Seolah sosok itu hanya mengingatkan bahwa dia masih ada, tapi tidak ingin membuat kekacauan besar, selama tidak ada yang mengganggu tempatnya lagi. Namun ada satu cerita yang selalu diceritakan karyawan lama kepada karyawan baru. Cerita yang pelan-pelan menjadi legenda baru di pabrik bentul. Raja Genderuwo itu tidak pernah benar-benar pergi. Kata mereka, dia hanya kembali menunggu. Menunggu siapa? Tidak ada yang tahu. Tapi setiap kali seseorang bertanya hal itu, mereka hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat tengkuk siapapun mendadak dingin. Menunggu orang yang berani membuka pintu itu lagi. Dan sampai hari ini, meski pintu WC pojok itu sudah disegel permanen, tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan sekadar lewat di depannya saja, orang-orang masih merasakan hawa dingin menempel sampai ke tulang. Seolah, sesuatu di balik pintu itu masih menatap, menunggu.